Setelah terinfeksi oleh parasit asing, seorang gadis muda mendapatkan kekuatan super dan harus melarikan diri dari manusia yang ingin mempelajarinya sambil mencoba melindungi umat manusia dari ancaman monster. Hari ini kita akan merangkum musim pertama dari serial Parasite the Grey dari tahun 2024. Selama sebuah festival musik elektronik di Korea Selatan, sekelompok parasit jatuh dari langit dan setelah keluar dari kapsul mereka, salah satu dari mereka menginfeksi salah satu dari para pemuda di stadion. Pemuda itu tertidur di sofa ketika makhluk itu menyerang telinganya dan mengendalikan tubuhnya. Ketika berjalan-jalan di stadion, ia didekati oleh salah satu temannya dan tiba-tiba penampilannya berubah. Saat itulah tentakel mulai keluar dari kepalanya dan menyerang semua orang di sekitarnya. Saksi atas serangan mengerikan ini mencoba melarikan diri dari stadion, tetapi sebagian besar dari mereka akhirnya dieliminasi selama pelarian mereka. Pada malam itu, Su-in bekerja di sebuah supermarket dan memiliki sedikit perdebatan dengan salah satu pelanggannya, karena ia ingin melewati daging di kasir tanpa label. Beberapa jam kemudian, ketika dia mengambil sepeda motornya untuk pulang, wanita muda itu melihat seseorang mengamatinya dan akhirnya diikuti oleh kendaraan tersebut. Orang itu sebenarnya adalah pelanggan supermarket yang keluar untuk balas dendam. Setelah menjatuhkannya dari sepeda motornya, Kung Chun menyerang Su-in dengan pisau. Tetapi wanita muda itu berhasil melarikan diri dan berjalan perlahan-lahan melalui sebuah kebun. Saat dia sedang melarikan diri, wanita muda itu pingsan dan akhirnya terinfeksi oleh parasit alien. Ketika pria itu mendekat untuk menyelesaikan pekerjaan, tubuhnya terpotong menjadi dua dan dia dieliminasi beberapa menit kemudian. Seorang sopir truk mendekati tempat kecelakaan dan memutuskan untuk berhenti untuk memberi pertolongan. Dia kemudian memanggil ambulans dan meminta bantuan medis. Ketika detektif Cho Min tiba di rumah sakit, dua polisi melaporkan di tempat kejadian dan mengungkapkan bahwa Kung Chun yang dicurigai mengejar korban telah dieliminasi karena kehilangan darah yang parah karena tubuhnya terpotong menjadi dua oleh benda tajam. Di sisi lain, Su-in tetap hidup meskipun setelah serangan tersebut, tetapi dia tidak sadarkan diri. Luka-luka di punggungnya menunjukkan bahwa dia terkena pisau, tetapi semua lukanya sudah sembuh. Ketika dia bangun, Su-in mendapatkan berita bahwa penyerangnya telah dieliminasi, dan dia merasa bingung karena semuanya menunjukkan bahwa dia yang akan dieliminasi pada malam itu. Sebulan kemudian, seorang pria bernama Kong Wu disewa untuk mengeliminasi salah satu anggota Yo. Tetapi akhirnya gagal dalam misinya dan harus melarikan diri. Sekarang dia diburu, dia harus bersembunyi dan membuang ponselnya untuk menghindari ditemukan. Karena dia tidak punya tempat tinggal, dia memutuskan untuk menghabiskan beberapa hari di rumah kakak perempuannya. Saat melihatnya, Kong Wu menyadari bahwa wanita itu berbeda dan menemukan bahwa dia telah sembuh dari tumor otaknya. Ketika saudara lelakinya bertanya kemana Jin, dia bilang dia pergi jauh dan mengatakan bahwa dia tidak tahu keberadaannya. Namun, saat malam hari Kong Wu menemukan ponsel adiknya yang terselip di dalam laci dan menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Pada malam itu, Su-in berada di bus dalam perjalanan pulang dari kerja ketika seorang pria tidak dikenal naik dan dia merasa desakan kuat di telinganya.
Melihatnya, gadis itu merasakan bahaya dan memutuskan untuk turun dari bus di sisi lain kota. Saat itu, seorang wanita muda cantik menggodai seorang pria ke rumahnya. Dan ketika dia sampai di sana, pria itu menyadari bahwa dia telah terjebak dalam perangkap. Tiba-tiba, sekelompok orang yang terinfeksi parasit mendekati dan mencoba menangkapnya. Pada saat itu, sebuah bom asap dilemparkan melalui jendela, dan untungnya korban berhasil melarikan diri. Dia sedang turun tangga ketika sebuah tim tentara muncul dan mengeliminasi alien. Para tentara kemudian mengejar sisa kelompok itu dan berhasil menembak mereka. Namun, salah satu alien berhasil melarikan diri dan selama pelariannya menemukan sesama jenisnya yang terjebak di dalam sebuah van. Namun, sebelum dia bisa membebaskannya, Choi muncul dan mulai menembak, sehingga alien harus melarikan diri. Saat menginspeksi tempat kejadian, wanita itu menemukan ruang rahasia di mana para penjahat menyembunyikan mayat-mayat korban mereka dan melihat sebuah simbol yang digambar di dinding yang mewakili organisasi yang dibuat oleh alien. Ketika dia turun dari bus kedua dan berjalan menuju rumahnya, Su-in kembali melihat pria yang tidak dikenal yang naik bus dan memanggil Mr. Chow-min untuk meminta bantuan. Tiba-tiba, pria itu berlari ke arahnya, dan wanita muda itu mencoba melarikan diri. Saat melarikan diri, dia bertemu dengan Sol, dan mereka berdua memutuskan untuk mengujinya. Melihat adiknya berubah menjadi monster, Kong Wu ketakutan, tetapi tetap bersembunyi untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. Setelah mengundangnya untuk bergabung dengan organisasinya, pasangan itu pergi, dan Kong Wu akhirnya ditangkap oleh Su-in. Saat wanita muda itu siap untuk mengeliminasi dia menemukan bahwa pria itu adalah saudara Sol. Jadi dia memutuskan untuk meminta bantuannya. Ketika parasit kembali tidur dan Su-in kembali sadar, Kong Wu ada di sana untuk menyampaikan pesan dan menyarankan gadis itu untuk menjauh dari orang-orang yang menyebabkan desakan di telinganya karena mereka adalah monster. Kebenaran adalah, parasit seharusnya sudah memakan seluruh otak Su-in ketika menginfeksinya. Tetapi tidak berhasil karena habisnya energi parasit untuk menyembuhkan tubuh gadis muda itu. Berkat ini, dia sekarang menjadi mutan dan memiliki dua kepribadian yang tinggal dalam satu tubuhnya, dirinya sendiri dan monster tersebut. Setelah menyampaikan pesan, Kong Wu pergi dan Su-in akhirnya tiba di rumah. Pada titik ini, dia menulis beberapa pertanyaan dalam buku catatannya dan kemudian tidur sebentar. Ketika dia bangun, jawabannya sudah ada di sana, dan dia menemukan bahwa Kong Wu mengatakan kebenaran. Melalui catatan itu, kedua kesadaran berhasil berkomunikasi. Dan saat dia bangun, Su-in menyadari bahwa semua pertanyaannya telah terjawab. Pagi itu, Choi, pemimpin tim Grey, mengumpulkan kekuatan polisi kota untuk mengungkapkan bahwa umat manusia sedang diserang. Sebelum memasuki kantor polisi, semua orang yang hadir menjalani sinar X dan tes yang membuktikan bahwa tidak ada yang terinfeksi parasit. Sekarang dia tahu bahwa semua orang tersebut manusia. Choi menjelaskan bahwa beberapa bulan yang lalu, larva dari parasit tersebut mulai muncul di seluruh dunia dan menginvasi tubuh manusia melalui telinga, hidung, atau mulut. Dengan cara ini, makhluk-makhluk ini memakan otak dan mengendalikannya. Kemudian, para yang terinfeksi mulai memakan manusia lainnya, karena kesadaran dari orang yang terinfeksi berhenti ada. Namun, karena parasit yang menginfeksi Su-in tidak dapat mengendalikan otaknya, ia hanya muncul dalam situasi berbahaya untuk melindungi tubuh yang mereka bagikan. Berdasarkan eksperimen terbaru, parasit Su-in
hanya dapat mengendalikan selama sekitar 15 menit sehari. Jadi perlu menyimpan waktu ini untuk situasi darurat. Selama ceramahnya, Choi menjelaskan bahwa untuk mengeliminasi alien perlu menghancurkan jantung tuan rumah karena tanpa tubuh manusia, makhluk-makhluk ini tidak akan bisa bertahan. Menurutnya, cara lain untuk mendeteksi monster-monster ini selain sinar X adalah dengan mencabut seutas rambut dari manusia yang dicurigai. Jika individu tersebut benar-benar terinfeksi, rambutnya akan layu dan hancur. Pada titik ini, Choi meminta timnya untuk membawanya suaminya yang juga terinfeksi parasit. Satu-satunya alasan wanita itu memutuskan untuk tetap membiarkan suaminya hidup adalah karena dia bisa menggunakan dia sebagai radar untuk mendeteksi parasit lain seperti dia. Setelah membaca buku catatan Su-in, dia menemukan bahwa sangat berisiko untuk bergabung dengan parasit lain. Karena jika mereka mengetahui bahwa dia adalah mutan, mereka mungkin mencoba mengeliminasinya. Setelah mengetahui bahwa kakaknya telah berubah menjadi monster, Kong-woo memutuskan untuk meninggalkan kota dan pergi ke tempat terpencil. Namun, sebelum dia bisa mengambil sepeda motor, dia ditemukan oleh anggota geng Yo dan terlibat dalam duel tangan-tangan dengan mereka. Ketika penjahat lain mendekat, Kong mencuri sepeda motor dan melarikan diri. Tetapi dia dikejar dan mengalami kecelakaan. Dalam upaya untuk melepaskan diri, dia masuk ke pasar dan berhasil menangkap musuh-musuhnya. Dia kemudian kembali untuk mengambil sepeda motornya dan berhasil melarikan diri. Saat itulah dia menggunakan ponsel Jae untuk menelepon Si Min dan meminta bantuan temannya itu untuk melarikan diri. Mereka kemudian sepakat untuk bertemu malam itu. Pada sore yang sama, Mr. Cho Min mengunjungi Su-in di supermarket dan menunggu dia istirahat untuk berbicara. Karena keanehan kasus yang melibatkan wanita muda itu, detektif mulai mencurigai bahwa mungkin dia telah terinfeksi parasit. Untuk menghilangkan keraguan-keraguannya, dia menarik seutas rambut Su-in dan merasa lega ketika menyadari bahwa dia adalah manusia normal. Sebelum pergi, detektif memberikan cincin kunci sebagai hadiah kepada gadis itu dan memintanya untuk menghubungi jika dia membutuhkan sesuatu. Malam itu, saat kembali ke rumahnya, Su-in sekali lagi diserang oleh parasit yang menyerangnya sebelumnya dan mereka memerintahkannya untuk masuk ke mobil. Pasangan itu menyadari bahwa gadis itu bisa meniru ekspresi manusia. Jadi, mereka memutuskan untuk membawanya bertemu dengan pendeta di gereja San. Melihatnya, Kong-woo bertanya-tanya apa yang mutan itu lakukan di sana. Sementara dia menyelinap di hutan untuk mengintai. Saat parasit berkumpul di gereja, Kong-woo menyelidiki apa yang disembunyikan di gudang dan menemukan puluhan tubuh yang terbungkus. Tiba-tiba, salah satu parasit muncul dan dia harus bersembunyi di antara tubuh-tubuh itu untuk menghindari nasib yang sama dengan manusia-manusia itu. Saat berusaha bersembunyi, Kong menemukan Jin-hye, adiknya, sudah tidak bernyawa dan akhirnya mengetahui apa yang terjadi pada kakaknya. Dia mulai menangis dan menyerang alien yang masuk ke gudang untuk mencoba mengeluarkan kemarahannya. Namun, Kong tidak berhasil mengeliminasinya dan harus melarikan diri. Kebisingan selama pertarungan menarik perhatian parasit lain yang meninggalkan gereja untuk mengejar dia. Saat berlari melalui hutan, Kong akhirnya ditemukan oleh anggota geng Yongdango lagi dan mereka memerintahkannya untuk melarikan diri. Tiba-tiba, sekelompok parasit mendekat dan para penjahat diserang. Sementara musuh-musuh mereka dieliminasi, Kong mengambil kesempatan untuk melarikan diri dan bertemu dengan Su-in selama pelariannya. Saat itulah mereka memutuskan untuk bersekutu untuk keluar dari tempat itu.
Tetapi mereka dicari oleh salah satu parasit. Beberapa menit kemudian, parasit itu menyerang Kyu-min, dan Kong mengambil kunci mobil pemuda itu untuk mencoba melarikan diri. Saat dia mengemudi, Su-in bertanya-tanya apa yang terjadi, dan ketika dia mengetahui bahwa anggota Yongdango telah dieliminasi, dia menyerangnya. Pada titik ini, Kong Wu menyadari bahwa dia sebenarnya adalah teman yang mengkhianatinya, dan dia harus melindungi dirinya sendiri sambil mencoba menjaga mobil tetap berada di jalan. Saat bertarung, Su-in merasakan kehadiran parasit yang mendekat dan membiarkan tubuhnya dikendalikan oleh alien. Kong Wu yang putus asa akhirnya mengalami kecelakaan mobil dan bergantung di tebing. Sementara dua parasit bertarung di tengah jalan. Saat dia menyadari bahwa Su-in adalah mutan, lawannya memutuskan untuk kembali ke gereja untuk memperingatkan pendeta. Tetapi akhirnya dieliminasi saat melarikan diri. Ketika wanita muda itu kembali sadar, dia pergi untuk membantu Kong dan dengan bantuan parasit berhasil menyelamatkan dia dari jatuh. Mereka berdua kemudian kembali ke kota dan menyewa kamar hotel untuk semalam. Pagi harinya, mereka mulai membahas solusi untuk menghilangkan monster-monster itu. Dan Kong Wu menyarankan untuk membuat laporan anonim kepada polisi. Bersama-sama, kedua penyintas itu berjalan menuju telepon umum. Dan Su-in memberikan nomor detektif Chan, mengatakan bahwa Kong Wu akan menghubunginya. Setelah menerima laporan, Cho-min pergi untuk memberitahu Choi tentang apa yang terjadi. Dan wanita itu memimpin tim Grey ke gereja San. Tiba di lokasi, kelompok itu memecahkan gudang dan menemukan beberapa tubuh. Sementara detektif menemukan sekumpulan kunci dan mengenali gantungan kunci yang dia berikan kepada Su-in sebagai hadiah. Namun, dia memilih untuk tidak membagikan informasi ini dengan Choi. Mereka kemudian kembali ke kantor polisi dan mulai mengumpulkan informasi untuk mencari tahu apa yang terjadi di gereja tersebut. Mereka menemukan bahwa gereja itu terdaftar atas nama Pendeta Kwon. Saat itu, Wan-sok menawarkan untuk mengunjungi rumah pendeta itu dan berhasil menemukannya. Namun, sebenarnya polisi itu bekerja sama dengan alien, dan berkat bantuannya, para monster itu berhasil lolos dari gereja tepat waktu sebelum keluar dari lokasi tersebut. Wan-sok menerima misi baru, dan pendeta memerintahkan dia untuk mengeliminasi suami Mrs. Choi, sehingga polisi tidak akan lagi dapat mendeteksi mereka. Pada sore hari, Su-in menerima panggilan dari detektif, dan dia mengatakan bahwa dia perlu menemuinya. Melihat Cho-min meninggalkan kantor polisi, Choi curiga bahwa detektif itu menyembunyikan sesuatu. Ketika Cho-min menemukan Su-in dan menyadari bahwa dia kehilangan kuncinya, kecurigaan Choi bahwa Su-in berada di gereja San semakin diperkuat dan dia bertanya-tanya apa yang terjadi di sana. Sementara itu, Choi juga tiba di tempat kejadian dan pengintai memberitahunya bahwa ada parasit di dekatnya. Melihat wanita bersenjata yang mendekati, Kong Wu mendorong detektif itu dan melarikan diri bersama Su-in. Pada titik ini, pasangan itu bersembunyi di taman yang terbengkalai dan tim polisi datang untuk membantu Choi. Menyadari bahwa wanita itu mendekati, parasit mengambil alih tubuh Su-in dan mengatakan bahwa dia akan mengalihkan perhatian Choi, sementara Kong menemukan cara untuk melarikan diri. Sementara tim polisi menyerbu taman itu, Wan-sok mengambil kesempatan untuk mengeliminasi suami parasit dan menusuk jantungnya. Setelah menyerang Choi, Su-in mencoba melarikan diri, tetapi terjebak oleh militer. Saat itulah wanita itu menerima sinyal dari suaminya dan menyadari bahwa ada monster lain di dekatnya. Ketika dia keluar untuk menyelidiki, Su-in pingsan dan
kembali ke bentuk manusianya setelah mengeliminasi parasit, Wan Sok menempatkan pakaian berdarahnya di bagasi mobil dan tidak menyadari bahwa Kong Wu menyaksikan serangan itu. Ketika Su In tergeletak, detektif Chow Min berlari ke arahnya dan memerintahkan polisi untuk memanggil ambulans. Namun, tim Grey membawanya menjauh dari gadis itu, dan Choi menempatkan helm yang digunakan untuk menahan suaminya di kepala Su In. Keesokan harinya, setelah melakukan röntgen dan tes rambut, polisi menemukan bahwa tidak ada bukti bahwa Su In adalah parasit. Tetapi, Choi terus bersikeras bahwa dia melihatnya berubah. Akibatnya, wanita itu diperintahkan untuk dipindahkan ke markas besar tim Grey di IRS, di mana studi lebih lanjut akan dilakukan untuk mencegah dia mengalami serangan panik dan meninggal. Karena parasit di dalamnya memutuskan untuk membuatnya tidak sadarkan diri dan memindahkan kesadarannya ke bagian terdalam pikirannya. Sementara itu, Chow Min berhasil melacak Kong dan duduk di sebelahnya di bus. Setelah memborgolnya, detektif menangkapnya di dalam mobil, dan pria muda itu meminta dia untuk membawanya ke kota lain, karena ada monster di kantor polisi tempat Chow Min bekerja. Setelah Kong Wu menunjuk orang yang mengeliminasi suami Choi, detektif merasa bingung karena dia telah bekerja dengan Wan Sok selama bertahun-tahun dan mempercayainya sepenuhnya. Saat mereka menuju ke tujuan, Chow Min meminta Kong Mau beberapa pertanyaan dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Su In. Ketika dia menyadari bahwa pria muda itu mengatakan yang sebenarnya, detektif meminta bantuan Kong Wu untuk mencegah Su In dibawa ke markas besar tim Grey, karena dia tahu bahwa jika itu terjadi, dia akan dieliminasi. Tugas Kong adalah untuk menyusup ke kantor polisi dan mencuri seragam salah satu penjaga yang bertanggung jawab atas pemindahan Su In. Pria muda itu kemudian naik ke bagian belakang truk untuk mengawasi parasit. Dan ketika dia masuk ke mobil bersama tim Grey, Chow Min terkejut oleh kedatangan Wan Sok yang akan menemani mereka dalam perjalanan. Ketika mereka dalam perjalanan, terjadi kecelakaan yang membuat lalu lintas macet, dan dua polisi bersenjata keluar dari mobil mereka untuk memeriksa situasi. Mereka kemudian menemukan alien dan akhirnya diserang olehnya. Secara bersamaan, Choi dan timnya tiba di lokasi festival musik, dan Choi memerintahkan agen-agennya untuk melindungi wali kota, sementara dia mengejar Su In agar Seoul dapat melaksanakan rencananya. Su In tetap di belakang untuk mengalihkan perhatian agen dan berhasil melumpuhkan dia. Namun, alih-alih mengeliminasinya, mutan itu melarikan diri dan Choi menyadari bahwa dia berbeda dari yang lain di jenisnya. Ketika parasit Mat akan mengeliminasi wali kota, Seoul muncul dan menyerangnya. Sementara Choi berusaha menghancurkan musuhnya. Kong Wu berjuang untuk menjaga keselamatan wali kota dan mengeliminasi Wan Sok. Tiba-tiba, alien yang menempati tubuh detektif menginfeksi tubuh Seoul dan mulai menghancurkannya dari dalam. Untuk melindungi Kong Wu dan wali kota dari serangan itu, Su In mendorong mereka menjauh dan memerintahkan mereka untuk melarikan diri. Setelah melihat parasit di tubuh kakaknya tereliminasi, Kong Wu bangkit dan membawa wali kota ke tempat yang aman. Karena alien membutuhkan tuan rumah manusia untuk tetap hidup, ia menarik kepala Wan Sok dan menempatkan dirinya di dalam tubuhnya. Monster itu melanjutkan rencananya dan mengejar wali kota. Ketika dia hampir berhasil menginfeksi tuannya yang baru, Su In muncul dan menyerangnya. Dalam pertarungan itu, parasit memerintahkan Kong untuk melarikan diri dengan wali kota dan mencoba mengalihkan perhatian musuhnya. Setelah menyerahkan wali kota ke tim polisi, pria muda itu kembali untuk membantu temannya menghentikan parasit yang terlepas dari tubuhnya
untuk memastikan kelangsungan hidupnya jika dia tereliminasi oleh Su-in. Dalam pertarungan itu, Choi muncul dan hampir diserang oleh salah satu fragmen parasit. Tetapi Su-in menggunakan tentakelnya untuk melindungi Choi. Wanita itu kemudian mengeliminasi Won-sok dengan senjatanya. Kong-woo muncul dan bergegas untuk membantu temannya yang roboh setelah pertempuran itu. Pada titik ini, pasangan itu dikelilingi oleh tim Grey dan Choi memerintahkan agen-agennya untuk membawa mereka ke rumah sakit. Setelah mempertaruhkan hidupnya untuk melindungi wali kota, Su-in memenangkan kepercayaan Choi dan berhasil mendapatkan hidupnya kembali sebagai manusia normal. Sekarang, dia berada di supermarket menjalani pekerjaannya ketika Kong-woo datang berkunjung dan memberitahunya bahwa temannya telah direkrut untuk menjadi anggota tim Grey. Sebelum pergi, pria muda itu mengungkapkan bahwa Nyonya Choi telah mengundang Su-in untuk bergabung dengan tim jika dia tertarik. Beberapa hari kemudian, Choi menerima kunjungan dari seorang jurnalis yang mengklaim sebagai ahli terkemuka dunia tentang parasit. Pria muda itu kemudian mengungkapkan bahwa dia memiliki beberapa informasi penting dan memperkenalkan dirinya sebagai Shinichi Izumi, protagonis dari waralaba Parasite yang asli.